Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya Umi Ariania Seriana, mahasiswi program studi komunikasi penyiaran Islam dari Universitas Kyai Abdullah Fakih Gresik. Hari ini saya berada di situs Makam Troloyo, tepatnya di Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita membedah jejak Islam di pemakaman Troloyo ini, mari kita saksikan sejenak kemegahan ibu kota Mojopahit di situs Trowulan ini. Karena disinilah pusat kejayaan Hindu-Buddha Nusantara pada saat itu, serta harmoni komunitas Muslim mulai terbentuk dan terukir abadi. Trowulan, yang dulu menjadi ibu kota kerajaan Mojopahit, ternyata menyimpan bukti sejarah Islam yang sangat kuat, jauh dari kesan konflik. Disinilah moderasi beragama tumbuh dengan damai di masa kejayaannya. Lokasi ini bukan hanya sekedar pemakaman, tetapi bukti arkeologis terkuat komunitas Muslim yang berada di ibu kota kerajaan Mojopahit. Poin di sini adalah akulturasi. Coba kita lihat lambang surya Mojopahit yang ada di sini. Ini merupakan simbol resmi kerajaan Mojopahit, yang di dalamnya terukir kalimat tauhid serta ayat-ayat Al-Quran. Ini membuktikan bahwa bangsawan Mojopahit pada saat itu sudah memeluk agama Islam, tetapi mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Ini adalah sebuah toleransi yang sangat tinggi. Di sini juga ada makam Syekh Jumadil Kubro. Beliau mempunyai nama asli, yakni Syekh Jamaluddin Al-Husaini. Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan. Beliau merupakan keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai sesepuh atau leluhur Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro mempunyai 3 putra. Yang pertama, Syekh Ibrahim Asmorokondi. Yang kedua, Syekh Maulana Ishak atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Yang pertama tadi, Syekh Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak yang bernama Sayyid Ali Murtado, Sayyid Ali Rahmatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Mempunyai anak yang bernama Maulana Magdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang, dan Raden Qasim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Anak dari Sayyid Ali Murtado yakni Utsman Haji atau dikenal sebagai Sunan Ngudung, mempunyai anak Ja'far Shodiq atau dikenal sebagai Sunan Kudus. Yang kedua, Syekh Maulana Ishak mempunyai putra yang bernama Maulana Ainul Yakin atau yang dikenal oleh masyarakat yakni Sunan Giri. Di sini bisa disimpulkan bahwa tidak salah apabila Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai kakek moyang atau punjar dari Wali Songo. Karena banyak dari Wali Songo yang lahir dari keturunannya. Beliau wafat pada tahun 1376 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 797 Hijriah. Keberadaan makam beliau ini di pusat Mojopahit menjadi simbol betapa kuatnya hubungan antara penyebar agama Islam dengan penguasa kerajaan pada saat itu. Sekarang kita bersama Bapak Triheri Santoso, Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto, selaku pengelola objek wisata religi Troloyo. Permisi Pak, mau tanya, Pak, kenapa di makam ini ada lambang Surya Mojopahit, tapi ada tulisan Arabnya juga? Itu bukti apa ya Pak buat sejarah Islam di sini? Zaman era peradaban Islam mulai muncul dari Hindu yang identik agamanya orang Mojopahit, kerajaan Mojopahit, itu merupakan suatu wujud era peradabannya dimulai dari titik zaman era kerajaan Mojopahit yang keempat. Beliaunya rajanya Hayam Wuruk, Pati Gajah Mada,
yang ke sini beliaunya Mbah Syed Jumatil Kubro. Siapa Mbah Syed Jumatil Kubro? Mbah Syed Jumatil Kubro itu seorang ulama, ya, seorang ulama dari negeri Samarkand, negeri Arab. Beliau sebagai ulama ditugaskan dari negara Arab untuk isyarat agama di Indonesia. Di tanah Jawa belum ada Indonesia waktu itu, di tanah Jawa, Jawa Dwipa namanya. Negara kita dulu itu Jawa Dwipa, belum bentuk negara, masih kerajaan. Nah, era itu beliau ke sini siar agama Islam. Jadi Punjul Wali Songo bertitik mulai nol di tempat ini karena beliau itu pencetus Wali Songo. Pertama kali terbentuknya Wali Songo itu beliau yang notabene anak cucunya dibawa ke sini untuk bantu siar agama Islam. Kenapa? Identik dengan lambang Surya Majapahit. Karena beliau ke sini zaman peradaban Islam dimulai dari zaman era kerajaan Majapahit. Intinya itu. Lah, Surya Majapahit itu lambang kebesaran Majapahit, memang betul. Kenapa ada huruf Arab untuk penulisan batu nisan? Karena identik orang-orang Majapahit sudah banyak yang masuk Islam tahun segitu, tahun era zaman Majapahit yang keempat. Jadi sebelum-belumnya belum ada, masih Hindu atau Patikayan. Agama orang Majapahit itu Patikayan. Nah, karena beliau ke sini secara agama Islam, dibantu para punggawa-punggawa Majapahit termasuk yang dimakamkan di situ tuh seorang Tumenggung, seorang gubernur Majapahit yang pertama kali bantu secara agama Islam di sini. Yang pertama kali masuk Islam juga. Namanya Tumenggung Satim Singomoyo. Itu garis besarnya itu. Jadi di sini sudah terjawab kenapa makam Syekh Jumatil Kubro itu termasuk sesepuh dari Wali Songo. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga terima kasih kepada Bapak atas waktunya sudah bisa diwawancarai. Jadi, makam Troloyo adalah monumen nyata Islam dan Mojopahit pernah hidup berdampingan secara damai. Situs ini mengajarkan kita untuk moderasi beragama sejak ratusan tahun lalu. Saya Umi Arinia Seriana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.